Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah bagian barat, khususnya daerah Kecamatan Cimanggu, Majenang, dan Wanareja, memiliki potensi pohon aren yang sangat banyak dan melimpah. Selain menghasilkan gula aren, buah aren juga dapat diolah menjadi kolang-kaling. Kolang-kaling yang memiliki tekstur berserat dan kenyal ini biasanya diolah menjadi kolak, campuran es buah hingga campuran wedang ronde. Untuk melihat dan mengikuti proses pengolahan buah aren menjadi kolang-kaling, saya mengikuti aktivitas Dodo, warga desa Majingklak, Kecamatan Wanareja, Cilacap, yang sehari-hari berprofesi sebagai petani perajin kolang-kaling. Wah! Ini habis ngambil kolang-kaling dari pohon karena lokasinya di jurang, biar gampang pakainya di kerek seperti ini ya. Memetik buah aren tidaklah mudah. Selain pohon aren yang besar dan tinggi, biasanya pohon aren tumbuh di kebun dengan kondisi lereng atau lembah curam. Seperti yang sedang kita panen ini, lokasi pohon berada di seberang lembah dan berada di lereng. Sehingga untuk proses memetik harus menggunakan tali berukuran besar dan panjang untuk mempermudah proses pengambilannya. Mau motong lagi nggak, Pak? Nambah lagi? Nambah satu lagi. Oh, nambah satu lagi. Jadi satu pohon ini diambil berapa? 3 ya, Pak ya? 5. Oh, satu ini diambil 5 ini, makanya banyak banget. Penasaran seberapa sulit memanjat pohon aren? Saya langsung mendekat untuk mencoba memanjat. Ini harus menggunakan alat bantu dari bambu ya, yang dibentuk seperti tangga. Sayangnya, tangga satu batang bambu dengan pijakan kecil seperti ini sangat sulit dinaiki. Terlebih ini saya tidak terbiasa dan berat badan saya cukup berat, sangat berisiko. Aduh. Aduh, ini saya beratnya 80 kilo. Naik ke sini. Ini udah lapuk seperti ini. Kurang kuat apa enggak ini? Hati-hati lo. Hati-hati lo. Kuat apa ora? Ini saya naik. Aduh. Aduh, ini sangat berisiko banget. Halo, harus oleh ahlinya seperti itu ya. Coba bayangkan, ini saya sampai di sini aja susahnya sudah seperti ini. Ini bapaknya cengar-cengkir aja di atas tuh. Bambunya itu dipegang. Pegangnya bambunya. Daripada beresiko jatuh dan tidak bisa melanjutkan aktivitas lain, saya memutuskan tidak melanjutkan. Buah aren yang diolah menjadi kolang-kaling ternyata tidak hanya sulit proses memetiknya. Proses menjadi buah dan siap diambil atau dipetik juga butuh waktu lama. Kurang lebih 2 tahun alias sudah tua. Kalau istilah dari kelapa kayak degannya gitu. Degan biasanya cukil, lebih cukil. Yang belum terlalu tua. Iya, kayak gitu. Itu berapa? Apa? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya lah udah bulat lah. Oh, udah bulat ya. Nggak ada ujung-ujungnya kayak gitu. Setelah mengambil 5 tandan buah aren dari satu pohon, tantangan kedua adalah memindahkannya dari kebun ke jalan raya. Untuk mempermudah, buah aren dipotong tiap tangkai seperti ini. Hati-hati, bagian dalam buah aren getahnya sangat gatal jika kena kulit. Untuk itu pastikan ini gunakan lengan panjang atau jangan sampai menyentuh langsung. Nah, ini selanjutnya kita tinggal dipotong-potong seperti ini. Ya. Hah? Oh iya, getah ya. Kita kalau kena tangan, waduh. Oh iya, ada tips untuk mengatasi gatal akibat getah buah aren, yaitu menggunakan ranting. Jika digaruk menggunakan tangan, maka gatal akan semakin menyebar dan menjadi-jadi. Kalau yang belum biasa, waduh. Kadang-kadang nangis. Ini sudah mulai gatel, tekniknya pakai ini garuknya. Pakai apa? Pakai kayu aja. Kayu ya. Pakai ranting. Biar Jangan pakai tangan. nggak kemana-mana. Biasanya pohon aren berada di dalam kebun dan salah satu cara memindahkannya ke jalan dengan menggunakan bantuan sepeda motor yang sudah dimodifikasi seperti ini. Sepeda motor dipasang penyangga kayu. Tidak hanya itu, bagian roda juga harus dipasang rantai agar tidak licin saat melintasi medan tanah licin. Ya, Macet lagi. kenapa? Aduh, ini perjuangannya nih. Aduh, Isi lagi, Pak. Aduh, ditanjakan gini. habis. Bensinnya habis. Untuk memindahkan buah aren ke jalan raya, ini benar-benar perjuangan luar biasa.
Bahkan saya dan fotojurnalis Probo Kusartoyo harus mengikuti sambil terengah-engah. Kita udah melewati medan yang terjal yang naik ini, udah di medan yang udah enakan. Standarnya segede ini. Ini benar-benar penuh tantangan. Mengurangi Buah aren yang sudah dipindahkan ke jalan raya selanjutnya akan diangkut dengan mobil untuk dibawa ke tempat pengolahan. Menurut pekerja yang bertugas, medan yang menurut saya sudah cukup berat ini ternyata sebenarnya termasuk medan ringan. Biasanya medannya lebih menantang dan berbahaya. Kita sudah dari kebun nih, masih banjir basah. Tadi dipakai sepeda motor, apa namanya di sini namanya Pak? Dolak ya? Dolak. Itu dibawa sampai ke tepi jalan, terus dari tepi jalan dikumpulin nanti diangkut pakai mobil-mobil seperti ini. Berikut kita ke tahap produksi atau pengolahan buah aren menjadi kolang-kaling. Pertama-tama nih, buah aren akan dipisahkan dari tangkai atau dipreteli. Setelah dipisahkan dari tangkai, buah aren diproses dengan direbus menggunakan drum. Proses perebusan cukup lama, kurang lebih 2 jam menggunakan api kayu bakar yang cukup besar. Ini tadi masakan yang pertama sudah dihabisin sama ibu-ibu itu. Ini tinggal nunggu nanti masakan ini matang, bawa ke sana untuk dibuka, ambil kolang-kalingnya. Seperti biasa, untuk menguji seberapa cepat saya mengajak 2 ibu-ibu yang bertugas melepaskan buah aren dari tangkai. Apakah saya bisa lebih cepat dari mereka? Dari sekarang 1, 2, 3 yuk. Awas ya kena tangan. Awas kena tangan. Kena tangan. Juara 1 yang mana nih, ibunya ini ya? Aduh, 2 udah habis, saya masih segini nih. Selanjutnya buah aren yang sudah dipretel dimasukkan ke dalam drum untuk direbus. Proses perebusan butuh waktu cukup lama sampai benar-benar matang. Selain untuk menghilangkan gatal, proses perebusan juga berfungsi mempermudah pengambilan kolang-kaling. Jadi dalam sehari itu masaknya sampai 7 kali Pak? 7 kali lah. Sampai 7 kali, berarti kalau sekali masak 1 kintal 7 kintal. Kalau 1 kintal jadinya berapa Pak? Yang bagus paling 30. 1 kintal. Setelah kurang lebih 2 jam, buah aren kemungkinan ini sudah matang. Untuk memastikan buah aren yang sudah direbus dibuka dan dilihat bagian dalam. Pak, coba dicoba dulu Pak. Udah matangnya kayak apa dibuka? Nah, ini udah empuk ya. Oh iya, udah empuk. Udah empuk berarti udah matang ini. Isinya kalau ujungnya bagus, isinya pasti 3. Oh iya. Setelah dipastikan matang, buah aren langsung dikeluarkan dari drum dan ditempatkan di pekerja untuk dikupas dan diambil kolang-kalingnya. Proses pengambilan kolang-kaling cukup mudah. Pakai pisau, lalu dibelah, dan di bagian dalam terdapat kolang-kaling yang bisa langsung diambil dan dikumpulkan. Para pekerja yang bertugas mengambil kolang-kaling sebagian besar ibu-ibu rumah tangga. Mereka bekerja tepat saat produksi sedang memasak dan dibayar jasa kupas mengambil kolang-kaling yang dihitung seberapa banyak kolang-kaling yang dihasilkan. Biasanya per kilogram ini mendapat jasa sebesar Rp1.000. Bu, ini saya diajarin caranya gimana Bu? Coba tekniknya. Bintik terus lagi, terus. Uang ada mah deh. Oh dibuka dari samping. Dari samping ya? Dari depan. Oh dari depan sini. Powernya. Nah, udah. Wah, Karena pesertanya banyak, seperti biasa saya mengajak ibu-ibu seru-seruan untuk cepat-cepatan mengupas mengambil kolang-kaling. Kali ini saya tentukan durasi waktunya. Ibu-ibu yang paling banyak mendapat kolang-kaling jadi juara. 2, 3, yuk dipisah, yuk mulai. Ayo. Ayo. Siapa yang dapat? Ini satu aja belum kebuka. Dipisah ya, jangan dicampur ya. Dipisah. Yang dicampur nggak ikut, berarti nggak dihitung. Setelah seluruhnya dikupas jadi kolang-kaling, tahap berikutnya perendaman.
Agar empuk dan mengembang, kolang-kaling direndam dengan menggunakan air selama 1 malam. Setelah direndam, kolang-kaling akan dimasukkan ke mesin untuk dipres atau dipipihkan. Sekilonya berapa sekarang? Sekilo 7.500. Kalau segini berapa kilo? Kalau 12 kilo. Selain mengandung kadar air yang cukup tinggi, mencapai 90-94%, kolang-kaling juga mengandung kalium, fosfor, kalsium, dan zat besi, serta rendah kalori. Untuk itu, kolang-kaling sangat baik untuk pencernaan dan kebutuhan nutrisi bagi tulang. Kolang-kaling itu bisa untuk paling praktis kolak seperti ini, atau campuran wedang ronde atau es buah, es campur. Ini rasanya manis, gurih, ada santan, ada gula. Terus kolang-kalingnya itu kenyal. Menurut ahli gizi, kolang-kaling itu juga memiliki kandungan serat yang cukup baik untuk tubuh. Dimakan enak. Bisa sore-sore di rumah sama keluarga ngumpul makan kolak kolang-kaling seperti ini. Roby Sofwan Amin, Probokus Sartoyo, Cilacap, Jawa Tengah.